Baik, kita mulai Ustaz ya. Ya, mangga, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua dan atas kehendak Allah pula alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian Rabuan bersama Ustadz Sam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang selalu membersamai kita, terus membersamai kita untuk berbagi ilmu Islamnya dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang terus istiqomah mengikuti kajian Rabuan ini. Buat teman-teman yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit atau ada kegiatan atau ada urusan, semoga Allah segera angkat sakitnya dan dimudahkan urusannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syaban, mungkin hari yang ke-9 atau yang ke-10 ya Ustadz ya. Ya, Jadi ya. mungkin kurang 3 pekanan lagi, insya Allah kita memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan insya Allah malam ini Ustadz akan membawakan kajiannya dengan tema keutamaan bulan Syaban. Eh, Dipersilakan Ustadz menyampaikan materi kajiannya. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Yohani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah mungkin kita ada 2 atau 3 pertemuan ya. Nanti kita lihat apa menjelang Ramadan, karena pas Ramadan nanti kita libur. Ya mudah-mudahan nanti pas mulai lagi lebih semangat karena sudah latihan bulan Ramadan insya Allah. Eh, dan kita juga bersyukur karena alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk istiqomah ya. Karena untuk istiqomah itu yang agak berat ya. Di antara kebaikan itu yang paling berat adalah menjaganya, dawamnya ya. Ya apa eh, terus menerus ya, kecuali kalau ada masalah yang itu udzur syar'i. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Setiap kebaikan yang telah kita lakukan maka kita jaga supaya kita bisa istiqomah. Malam ini saya ingin membahas tentang bulan Syaban karena eh, seringkali juga ada pro kontra terkait dengan apa, ada amalan-amalan yang nanti harus kita jelaskan ya, duduk perkaranya supaya apa, jangan sampai ada yang karena tidak setuju kemudian malah eh, tidak diperhatikan sama sekali. Sementara kalau kalau yang setuju kemudian bahkan kemudian malah seperti apa, berlebihan ya. Tentunya kalau terkait dengan hukum syara ya kita harus mensikapinya sesuai dengan yang tuntutan dari hukum syaranya. Ini terkait dengan nanti ada juga bahas tentang nisfu Sa'ban ya. Jadi nisfu Sa'ban itu pertengahan ya, atau tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, ikhwanur rahimakumullah, bulan Sya'ban ini memang bulan yang apa, disebutkan dalam keterangan dalam hadis Rasul tentang termasuk bulan yang istimewa. Jadi memang di tengah-tengah dijepit dengan 2 bulan haram, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Sementara Sa'ban ini seringkali apa, dilewatkan gitu, atau tidak terasa kadang-kadang karena memang kita fokusnya ke bulan, menyiapkan bulan Ramadan. Sementara bulan Rajab biasanya kaitan dengan Isra Mi'raj, bagaimana tentang apa, sholat 5 waktu, biasanya peringatan-peringatan di tempat kita sebenarnya, karena tradisi ya, tradisi ini
memperingati Isra Mi'raj dan sebagainya itu bagian dari tradisi dari apa di umat Islam di Indonesia sebenarnya. Nah, saya ingin membahas tentang bulannya dulu, tentang kemudian keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang ke-8. Jadi kalau di kalender Hijriah ya, jadi eh, dan disebutkan dia termasuk bulan yang mulia yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Nama Sya'ban itu sendiri ya, itu diambil dari kata Sya'bun. Sya'bun artinya kelompok atau kelompok golongan. Jadi sebutkan di dalam Al-Quran ya manusia itu Allah ciptakan ya apa dari seorang laki-laki ya minta karin wa umsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila su'uban jadi berbangsa-bangsa atau qabaila qabilah kabilah. Jadi sya'bun atau syu'ub ya hampir sama akar katanya sama itu artinya kelompok atau golongan. Dan itu dinamakan karena kebiasaan orang-orang Arab dulu kalau bulan Sya'ban itu orang-orang pada mencari air ya, mencari air untuk apa? Karena menjelang Ramadan ya, menjelang Ramadan jadi seringkali ketersediaan air terutama karena aktivitas malam ya mungkin beda dengan kondisi di kita ya, atau sekarang ya di Arab juga sekarang. Kalau dulu ya untuk mencari air itu harus ke wadi, yang wadi itu jauh dari rumah dan itu harus menempuh perjalanan. Jadi sehingga kalau misalnya apa untuk sholat atau kegiatan aktivitas qiyamul lail itu memang harus ada energi yang luar biasa. Sementara Ramadan itu memang lebih banyak aktivitas ibadah itu di malam sehingga biasanya mempersiapkan itu di apa bulan Sya'ban sudah ngumpulin air jadi punya stok air lah gitu ya. Jadi nyetok air ya. Ya dari penampungan air. Itu dari situlah kemudian maka bulan antara Rajab dan menjelang Ramadan itu disebut dengan Sya'ban asal katanya. Dan itu disebutkan juga oleh apa para ulama jadi dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua-gua setelah bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu bulan haram ya. Jadi bulan haram yang memang mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Nah, dan pasti mereka sangat mengistimewakan bulan Ramadannya. Nah, bulan Sya'ban itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mengumpulkan ya persediaan stok ya, stok air untuk menjelang Ramadan. Jadi oleh karena itulah itu dinamakan itu dalam kitab Fathul Bari disebutkan seperti itu. Nah, apa sih keistimewaannya? Ternyata ini yang sering kali kita mungkin kita lewati bahwa di dalam bulan Ramadan itu dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW menyampaikan dan hadis riwayat At-Tabrani ini apa hadis Hasan. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya ya toli'ullahu ila jami'i khalqihi. Jadi tolak itu artinya apa, mengevaluasi. Jadi tolak itu mengevaluasi. Allah akan mengevaluasi kepada semua makhluknya. Lailatan nisfi, ya, pada malam setengah, sebenarnya setengah Rajab, mina Sya'ban. Jadi nisfi min Sya'ban. Jadi ini disebut dengan nisfu Sya'ban ya. Jadi pada malam nisfu Sa'ban itu Allah akan mengevaluasi atau menilai ya, menilai semua makhluknya. Ya. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya. Illa kecuali li musyrikin au musahinin. Kecuali ada dua kelompok yang tidak diampuni oleh Allah ya pada malam nisfu Sa'ban itu. Jadi berdasarkan hadis ini kemudian jadi istimewanya nisfu Sa'ban nih ya. Jadi kecuali orang musyrik, karena orang musyrik itu memang di ayat yang lain disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah ya, persekutukan Allah. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain musyrik ya. Jadi maka nisfu Sa'ban pun ini kalau orangnya musyrik, ya, nah maka tidak akan Allah ampuni atau musahinin. Musahinin itu ini apa sebenarnya karakter orang munafik, yaitu orang yang musuhan dan menaruh dendam. Jadi orang pendendam ya, orang yang melewati nisfu Sa'ban tapi masih
nggak baikan, belum baikan, dan bahkan kemudian dia apa ngajak orang untuk mendendam. Ya, jadi orang yang membawa ya, jadi kekesalan atau kebencian yang tidak saling memaafkan itu disebut musahin. Musahin ini orang yang hampir mirip dengan orang musyrik yang tidak akan diampuni dosanya. Jadi ada dua ya, musyrik dan orang yang bermusuhan atau orang yang membawa dendam ya, masih dendam. Nah, di dalam hadis yang hampir sama ya. Jadi disebutkan ya ada Imam Al-Baihaqi tadi hadis riwayat atau Tabrani ini Al-Baihaqi Rasulullah SAW menyampaikan yunazilullahu ila sama'id dunya. Allah akan turun. Nah, ini kemudian ditafsirkannya karena kalau kaitan dengan fi'lul Allah ya. Jadi perbuatan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk ya. Jadi kalau Allah turun itu maka kemudian walau alam bisawab ya ada yang menafsirkan rahmat Allah akan turun jadi rahmat Allah akan turun dari ke bumi ke langit bumi Lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi pada malam 15 atau nisfu Sya'ban. Fayaghfiru likulli syai'in. Maka kemudian Allah akan mengampuni segala sesuatu. Maksudnya tadi semua makhluknya. Jadi bukan hanya manusia ya, mungkin di kalangan jin juga Allah akan ampuni ya. Karena yang mukalaf ya atau yang menerima taklif karena dua ya makhluknya, yaitu jin dan manusia. Jadi makanya disebut ila jami'i khalqihi atau likuli syai'in. Ila li rajulin musyrikin au rajulin fi qalbihi sahonu ya sahonau. Jadi kecuali ya dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa orang musyrik dan orang yang di dalamnya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Jadi ada tadi permusuhan ya atau yang mempunyai kebencian yang itu biasanya kelakuan orang munafik. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah juga Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yutli'a fi lailatin nisbi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw munafikin. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat ya, akan menelaah, akan meneliti, akan mengevaluasi ya kepada semua hambanya di malam nisfu Sa'ban. Maka Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah, ya orang musyrik atau orang yang munafik. Jadi ternyata yang tadi yang orang bermusuhan, orang-orang punya tersimpan kebencian itu ya identik dengan orang munafik yang tidak pernah akur ya, tidak pernah akur. Mudah-mudahan ya yang suka berantem terus di TV, yang suka ribut-ribut macam-macam, mudah-mudahan nanti mereka sadarlah supaya diampuni dosanya. Sebenarnya. Jadi nggak perlu sebenarnya kalau dapat SP3 mah nggak dibutuhkan sebenarnya. Yang kita butuhkan itu ampunan dari Allah sebenarnya. Karena kalau kaitannya dengan di dunia itu ya pengampunan di dunia itu nggak bernilai sebenarnya ya. Karena yang paling kita khawatirkan adalah tadi mendapatkan sanksi di akhirat, yang sanksi di alam barzah atau sanksi di akhirat. Jadi kita butuh butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka karena beberapa hadis ini saling menguatkan, kita menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan pengampunan. Jadi akan Allah ampuni ya. Ya, nanti dilanjutkan pengampunan itu bulan Ramadan itu bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau bulan Sya'ban itu semua, semua. Jadi kalau di nisfu Sya'ban itu kalau kita mohon ampun ya maka semua bahkan tadi segala sesuatu disebutkan syai'in atau li jami'i khalqihi jadi ini bukan hanya yang berpuasa tetapi semua orang semua bahkan kalangan jin pun ya masuk di dalamnya di nisfu Sa'ban itu kalau dia mereka minta ampun maka Allah akan ampuni semuanya yang tidak diampuni hanya dua ya kelompok orang musyrik dan orang-orang munafik. Tentunya musyrik dan munafik itu termasuk di dalamnya adalah orang kafir karena di dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Jadi dan sebenarnya ahlul kitab yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani itu juga musyrik ya. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah dan orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Jadi itu sebenarnya kalau dari akidahnya akidah musyrik ya. Tetapi Allah bedakan antara orang kafir, antara ahlul kitab dan orang musyrik. Jadi intinya masuk di dalamnya. Jadi orang orang kafir dan orang munafik. Dan musyrik di sini adalah orang kafir dan orang munafik itu
yang tidak akan Allah ampuni. Jadi kalau orang yang beriman maka akan diampuni oleh Allah. Itu keutamaan yang pertama. Jadi bulan diampuninya semua dosa, ya. Dan Allah memberikan ampunan kepada semua, ya, semua makhluknya. Nah, kemudian bulan Sya'ban itu ternyata bulan memperbanyak puasa. Ini juga harus dijelaskan karena ada larangan juga, larangan menyengaja puasa terutama setelah nisfu Sya'ban, ya. Jadi bagaimana hukumnya gitu ya. Ini harus ada penjelasan karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai bahwa kana habu syuhuri ila Rasulillah SAW ayyasumahu sa'bana summa yasiluhu bi Ramadan. Jadi bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah bulan Sya'ban yang kemudian beliau menyambung dengan puasa wajib Ramadan. Jadi atau dalam hadis yang lain disebutkan ya dalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan Syaban itu bulan yang manusia sering melupakannya. Letaknya di antara Rajab dan Ramadan, bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Tuhan semesta alam. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi dalam hadis yang disebutkan Rasulullah itu yang paling banyak ya puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain ya. Ya tentunya yang Ramadan itu diwajibkan. Ini terkait dengan puasa sunnah. Dan kalau kita memahami tentang bagaimana Rasulullah ketika ada seorang sahabat mengatakan bahwa akan puasa terus-menerus, kemudian ditegur oleh Rasul, puasalah puasa Yaumul Abiyad, jadi puasa tanggal 13, 14, 15 ya, saat bulan purnama. Kemudian orang ini mengatakan, aku masih sanggup lebih dari itu. Kemudian Rasulullah tambahin dengan Senin Kemis ya. Jadi kalau Abiyad dengan Senin Kemis ya jumlahnya ya sekitar 10 hari ya, sebulan 10 hari. Ketika dia mengatakan aku masih sanggup juga kata Rasul, puasanya puasa Daud, sehari puasa hari tidak. Jadi maksimal puasa sunnah itu per bulan itu 15 hari. Yaitu tidak ada puasa lebih dari puasa Daud itu kalau puasa sunnah ya, puasa sunnah. Jadi 15 hari. Nah, Rasulullah itu ya lebih dari itu. Jadi bulan bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban lebih dari itu. Lalu bagaimana ketika Rasulullah menyatakan bahwa setelah nisfu Sa'ban ya. Jadi dalam sebuah hadis ya idza baqiya nisfu min Sya'bana fala tasumu. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jika telah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ini seakan-akan kontradiksi ya, dua pernyataan ini. Jadi ini sebenarnya kalau tuh orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka ya lanjut sampai ya akhir bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksud jangan berpuasa sesudah nisfu Sya'ban itu kalau menyengaja. Jadi ujug-ujug rajin ya, tapi sudah menjelang ya atau seminggu atau 2 minggu menjelang puasa. Itu yang sebenarnya dilarang. Tapi larangannya juga goiru jazm. Jadi tidak jazm artinya makruh. Orang yang menyengaja latihan puasa dulu, padahal biasanya nggak puasa sunnah, tapi menjelang Ramadan baru kemudian dia rajin puasa sunnah itu yang makruh. Tetapi kalau yang biasa Senin Kemis, biasa puasa Abyad ya, tanggal 13, 14, 15 atau yang biasa puasa Daud, maka justru di bulan Sya'ban itu diperbanyak sampai terakhir, sampai akhir gitu. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Jadi tapi harus dikompromikan maksud dan tujuannya. Jadi larangannya itu tidak haram tapi artinya makruh bagi orang yang menyengaja tidak pernah puasa sunnah menjelang Ramadan baru berpuasa. Ya, itu yang makruh. Tapi orang yang biasa berpuasa sunnah maka lanjut berpuasa dan itu hukumnya malah lebih utama. Karena Rasulullah mencontohkan ya lebih banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Demikian dan tentang memperbanyak puasa di bulan Syaban itu ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Rasulullah SAW lam yakunin yang disampaikan oleh Aisyah ya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'bana fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan puasa bulanan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau puasa hampir sebulan penuh. Ini Rasulullah. Jadi hampir bulan penuh ya, ya itu tentunya ini tadi tidak bertentangan karena bagi Rasul itu jadi khususiat. Jadi khususiat bagi Rasul itu puasa sunnah, bahkan puasa wisol ya. Puasa wisol itu puasa yang tidak berbuka. Itu khususiat untuk Rasul, dibolehkan. Sementara ketika ada sahabat yang mau ikut Rasul, jadi tidak berbuka, tidak sahur, jadi lanjut. Puasanya 2 hari berturut-turut, puasa wisol ya. Itu dilarang ya, bahkan diharamkan untuk umatnya. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa aku diberi makan oleh Allah dan Rasul. Jadi Rasul itu tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Jadi itu khusus. Puasa wisol termasuk kalau buat Sa'ban itu hampir 1 bulan penuh itu beliau puasa. Bagi umatnya itu ya maksimalnya tadi puasa Daud. Jadi 15 hari, sehari puasa, sehari tidak. Itu pemahamannya sehingga hadis-hadis ini ya tidak dibenturkan karena memang berbeda ya. Jadi Rasulullah hampir sebulan penuh bulan Syaban itu puasa itu khusus untuk Rasul sebagaimana puasa wisol. Nah, di dalam penjelasannya mayoritas ahli fikih dari kalangan Hanafi, ya, Maliki atau Syafi'i berpendapat tentang dianjurkan berpuasa di bulan Syaban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sayyidina Aisyah yang itu, yang Rasul Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasul lebih banyak berpuasa daripada puasa beliau pada bulan Syaban. Dan darinya pula ia berkata bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk untuk berpuasa adalah bulan Syaban. Bahkan beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi eh, eh, yang kedua ya keutamaan bulan Syaban itu adalah bulan memperbanyak berpuasa sunnah. Ya kalau sekarang sudah berapa hari ya, jadi tinggal sedikit ya sampai ke nisfu Sa'ban ya. Tapi kalau yang kita biasa puasa sunnah bisa lanjut sampai tanggal akhir ya. Bisa 29 hari atau 30 hari ya bulan Sya'bannya. Tentunya ya yang dimaksud ini puasa ya puasa sunnah yaitu puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Abyad ataupun puasa Daud ya. Ya tetap jenis puasanya seperti itu. Tidak ada khusus puasa Sa'ban gitu ya sebenarnya. Jadi puasa sunnahnya ngikutin ya puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kebiasaan beliau ya atau para sahabat biasa diperintahkan oleh Rasul puasa sunnah ya, puasa sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya tentang nisfu Sa'ban. Ini yang juga istimewa. Sebagaimana tadi hadis yang pertama ya yang disampaikan bahwa nisfu Sa'ban itu memang ada keterangannya ya. Dan hadis ini hadisnya Hasan. Hadis Hasan itu artinya diterima ya, diterima atau baik sebutnya. Hasan itu baik, hadis baik. Dan itu jadi diterima sebagai dalil untuk hukum syara. Jadi saat nisfu Sa'ban umat Islam itu dianjurkan untuk berbanyak ibadah, memperbanyak baca doa, memperbanyak istighfar, mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Yang jadi kontroversi biasanya ini yang sering kali ini karena ada yang memahami bahwa ada sholat khusus nisfu Sa'ban. Ya. Ada yang mengatakan 100 rakaat ya. Dan itu saya pernah dulu pernah waktu masih di kampung ya. Jadi sholat 100 rakaat sholat nisfu Sa'ban. Dan setelah ditelaah ya ternyata hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu ya. Ada yang mengatakan ada hadis doif, walaupun ya mayoritas mengatakan ini maudhu. Sehingga kemudian yang sering pro kontra adalah sholatnya. Sedangkan keutamaan nisfu Sa'bannya tidak berbeda pendapat. Semua ulama mengatakan itu ada keistimewaan. Ya, contohnya dari hadis yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala yutalli'ullahu azza wa jalla ala khalqi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jamil khalqi illa li musyrikin aw musahin." Jadi ini riwayat ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir ya, dan kitab Al-Ausat.
oleh Imam Haisami, ya. Dan beliau mengatakan ini orang-orangnya perawi-perawinya itu sikoh. Sikoh itu artinya bisa dipercaya. Ya. Imam Ad-Darqutni juga menyampaikan, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, kemudian Ibnu Hibban juga menyampaikan dalam sahihnya. Sehingga kemudian atau Syaibah juga Abdul Rajak dan banyak ya banyak eh, perawi hadis yang mengatakan bahwa bahwa hadis ini memang ada yang mengatakan bahkan sahih. Jadi sebagian besar mengatakan hasan, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Sehingga keutamaan nisfu Sa'ban itu ya memang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hendaknya kita kemudian memakmurkan ya, jadi menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Tetapi yang jadi masalahnya tadi ada khusus ya, sholat ya khusus atau puasa khusus nisfu Sa'ban itu nggak ada dasarnya. Jadi puasa khusus nisfu Sa'ban atau sholat khusus nisfu Sa'ban itu yang dasarnya memang hadisnya dipertanyakan. Ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan doif. Tetapi memperbanyak ibadah di situ ya tadi pada itu malam itu akan diangkat atau akan dilaporkan ya catatan amal kita selama hidup itu ya keterangannya berasal dari Rasul ya, bisa dipertanggungjawabkan kemudian Allah telah menjanjikan kepada Rasulnya untuk mengampuni pada malam itu mengampuni semua dosa makhluknya kecuali orang yang musyrik dan musahin orang yang punya dendam ya orang-orang munafik ya orang munafik. Dan itu hendaklah kita manfaatkan. Jadi karena kita tidak tahu apakah nisfu Sa'ban ini terakhir bagi kita ya. Karena bisa jadi tahun depan sudah nggak ada sehingga peluang ya nisfu Sa'ban. Walaupun mungkin ada perbedaan nisfu Sa'bannya hari apa. Tapi ya kalau kita ya menggunakan kalender global ya kalender global ya insya Allah sih nggak akan terlalu melenceng ya atau misalnya rukyat global ya. Tapi walaupun kalau rukyat global mungkin jarang kita kemudian merukyat kapan tanggal 1 Sya'ban ya. Tapi dengan kalender global itu akan sangat mendekati. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau rukyat global dengan hisab global itu tidak akan berbeda karena selama ini juga presisi ya. Kapan misalnya itu gerhana, kapan eh, terjadinya tadi terbitnya tanggal baru dan seterusnya bahkan presisi di jam bahkan ya jam. Jadi kejadian itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau rukyat global kemudian hisab global ya mestinya bersamaan ya. Dan mudah-mudahan ini karena Muhammadiyah akan menggunakan sekarang bukan hisab lokal lagi tapi hisabnya hisab global. Mudah-mudahan itu lebih presisi lah, lebih tepat. Sehingga bisa diperkirakan tuh kapan kira-kira nisfu Sa'bannya ya mungkin kita mengikuti yang hisab global kurang lebih mungkin nggak tahu tanggal 18 atau tanggal Ramadannya ya tanggal 18 mungkin ya nisfu Sa'bannya ya nanti dilihat ya di kalender ya. Kalau ikuti hisab globalnya Muhammadiyah jadi bisa kita kita kira-kirakan lah. Dan itu dalam setahun cuma sekali nisfu Sa'ban itu. Sebagaimana Lailatul Qadar ya. Walaupun Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir Ramadan ya. Walaupun ya kejadiannya Lailatul Qadar juga satu kali. Demikian pula nisfu Sa'ban. Jadi berdasarkan dasar-dasar inilah maka hendaklah kita tidak tidak melewati malam nisfu Sa'ban. Jadi intinya diisi dengan kita banyak baca Quran, dengan ibadah, dengan istighfar dan kebaikan-perbaikan yang lain karena malam itu diangkat dilaporkan catatan amal kita ya bagaimana cara melaporkannya ya, oleh siapa dan seterusnya itu hal yang gaib ya kita terima itu karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan itu jalur periwayatan itu banyak sekali ya. Ini contoh juga yang hampir sama redaksinya. Rasulullah SAW bersabda, yang zilullahu ala ta'ala laitan nasfi min sya'ban, fayagfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi sahna'u au musyrikan billahi azza wa jalla. Ini hampir mirip redaksi-redaksinya dan itu hadisnya Hasan. Hadis ini Hasan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah turun atau rahmat Allah turun pada malam nisfu Sa'ban, maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya dan orang yang mengikutukan Allah. Ya. Dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ma'adzur Qotni
Ibnu Huzaimah, dan tadi yang di atas juga redaksinya berbeda dikit, tapi ini menunjukkan bahwa karena substansinya sama, bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang utama ya. Ini sebenarnya yang ingin saya tekankan. Ini kenapa materi ini saya bawakan, karena khawatir terlewatkan ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini karena keterangannya bisa dipertanggungjawabkan itu di samping Rasulullah. Terlepas tentang pro kontranya tentang sholatnya ya, sholat 100 rakaat. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa di bulan Sya'ban itu ya. Yang pertama peristiwa tentang turunnya ayat perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu surat Al-Baqarah ayat 144 itu turun di bulan Sya'ban. Jadi qad nara taqalluba wajhika fi sama'i falan waliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tadi Masjidil Aqsa. Maka di situ ada masjid ya, ketika ini turun ayat ini di waktu sholat asar ya di masjid. Jadi ada masjid dua kiblat. Jadi kiblatain. Jadi ada ke arahnya ke Masjidil Aqsa dan kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Itu di luar kota Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga turun ayat asbabun nuzul atau waktu turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga di bulan Sya'ban. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha malaikatu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ya bersolawat atas Nabi SAW, maka wahai orang-orang beriman, membaca solawatlah untuk Nabi wasallimu taslima dan membaca solawat dan salam kepada Nabi. Sehingga kemudian diambil hikmah ya, dia hikmah bahwa karena itu turun bulan Syaban maka perbanyaklah ya, karena pertama kali disuruh banyak bersolawat itu di bulan Syaban. Maka pada bulan Syaban dulu para sahabat banyak bersolawat ya kita ikuti. Jadi berdasarkan kejadian ya turunnya ayat ini. Demikian pula ada satu lagi sebenarnya yang juga asbabun nuzulnya di bulan Syaban adalah perintah puasa Ramadan. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu juga turunnya di bulan Syaban. Jadi wahai orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelumnya, sebelum kalian, agar kalian selalu bertakwa, meningkatkan ketakwaan. Jadi beberapa momen ini juga tentunya kita bisa manfaatkan. Jadi tadi perbanyak sholat sunnah maksudnya ya di selama bulan Sya'ban ini ya terlebih dari bulan yang lain. Misalnya biasanya mungkin baru sholat tahajud saja. Kita biasakan juga sholat tobat, kita bisa sholat tasbih, kita bisa sholat hajat, kita bersolat macam-macam sholat sholat sunnah perbanyaklah di bulan Sya'ban ya. Jadi kemudian juga banyak bersolawat, ya, kemudian banyak beristighfar karena tadi bulan pengampunan. Nah, ada beberapa amal soleh yang hendak kita tingkatkan. Jadi ini sudah biasa kita lakukan, tetapi di bulan Syaban itu hendaklah ditingkatkan. Jadi menjelang Ramadan. Pertama puasa sunnah tadi keterangannya ya deh. Amal yang paling ditekankan mengikuti teladan Rasulullah SAW ya. Puasa sunnah bisa dilakukan kapan saja di bulan Syaban tanpa bahkan bahkan katanya tanpa terikat hari-hari tertentu ya. Walaupun tentunya ya ya kita ikuti puasa sunnah yang dimaksud sunnah yang diajarkan oleh Rasul ya. Ya, walaupun ada yang mengatakan ada puasa pokoknya puasa mutlak aja di bulan Sya'ban puas. Maka niatnya nawaitu sauma Sya'ban lillahi ta'ala. Jadi niat puasa Sya'ban gitu. Tapi kalau saya lebih ini kan dengan puasa sunnah biasa, Senin Kemis dan atau Daud ya itu punya saya kira sangat sangat luar biasa, sangat baik. Kemudian memperbanyak solawat. Ya, ingat bulan ini adalah waktu turunnya perintah bersolawat. Umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan hanya di bulan Rajab. Bulan Rajab itu kemarin di ini ya di Bogor ya sekitar ini banyak sekali orang yang bersolawat karena sedang Rajaban, sedang Isra Mi'raj. Nah, sementara bulan Sya'ban ini mestinya kan lebih banyak. Tapi ya tidak terlalu banyak kedengaran. Ya mudah-mudahan kita
nggak mesti harus kesepekerkan, maksud saya ya ya sendiri secara mandiri, sendiri-sendiri banyak baca sholawat, kata Nabi SAW, memperbanyak baca sholawat. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang bersolawat kepadaku maka aku akan berikan syafaat pada hari ketika tidak ada yang beri syafaat. Syafaat itu ada pertolongan ya pada padang mahsyar. Jadi kita mudah-mudahan kalau kita banyak salawat, maka nanti Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada kita. Kemudian membaca Al-Quran ya. Jadi bulan Sya'ban itu juga disebut dengan Syahrul Qura. Jadi bulan membaca Al-Quran. Jadi apa para ulama ya salaf ya. Ulama salaf itu ulama pada zaman sahabat, zaman generasi tabi'in dan tabi'in itu salaf namanya ya. Jadi bahkan ada yang mereka menghentikan aktivitas duniawi mereka. Jadi fokus untuk membaca Al-Quran sebagai latihan sebelum Ramadan. Di bulan Ramadannya mereka biasa tadarus ya. Nah, di bulan Syabannya mereka sudah memperbanyak ya dibandingkan dengan 10 bulan sebelumnya atau 9 bulan sebelumnya. Jadi atau 10 bulan ya karena Sa'ban dan Ramadan. Jadi itu intensitas baca Qur'annya lebih dinaikkan. Ya kalau biasanya misalnya sehari cuma satu lembar mungkin ya bulan bulan Sya'ban ini tambahin ya dua halaman dua dua lembar misalnya atau terserah ya sesuai kemampuan kita. Tapi Al-Quran itu memang mestinya bacanya harian ya. Ya, kita punya ngahancak mestinya ya sesuai kemampuan waktu kita. Tapi hendaklah di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan lagi ya, kita perbanyak lagi. Kemudian memperbanyak doa dan istighfar karena bulan ini penuh dengan keberkahan, ya penuh dengan juga ampunan, jadi mohon ampun kepada Allah. Kemudian banyak juga bersedekah, ya bersedekah, ya karena sedekah adalah bagian amaliyah yang luar biasa, apalagi menjelang Ramadan supaya orang-orang ini kalau kita bantu dengan sedekah kita atau dengan hadiah dan seterusnya, semakin kemudian bersemangat ketika bulan Ramadannya. Jadi ada kebiasaan di kita, misalnya ada istilah cucurak ya, itu sebenarnya intinya harusnya ya cucurak itu diniatkan sedekah. Jadi sedekah makanan, jadi makan bersama kita bersedekah ya bukan untuk apa kayak dihabis-habisin enggak. Jadi ini bagian dari berbuat baik, ngasih makan ya itu intinya adalah menjelang Ramadan kemudian kita bersedekah dengan makanan atau kemudian kita saling maaf memaafkan ya. Karena tadi kita khawatir apalagi nanti nisfu Sa'ban ya khawatir kita punya dosa hak adami ya. Kemudian dianggap dinilai oleh Allah bahwa kita ini orang yang pendendam, orang masih menaruh kebencian di dalam hatinya. Sehingga kemudian termasuk yang di-skip semuanya kecuali kan tidak akan diampuni dosanya kan rugi banget. Jadi menjelang Ramadan tepat bulan Syaban ini kita memperbanyak untuk silaturahmi, saling memaafkan, kemudian juga saling memberi ya sedekah sehingga kemudian pas masuk ke Ramadan kita dalam keadaan yang paling baik ya kondisinya yang sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Ya tentunya dosa kepada Allah dan dosa kepada hak adami. Sehingga sebelum jadi lebaran atau silaturahmi saling memaafkan itu mestinya menjelang Ramadan supaya Ramadannya itu bermakna sehingga kita tidak ada lagi halangan untuk Allah ampuni karena hak Allah dan hak adami udah dibebaskan bahkan menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Ya, apakah acara yang terserah acaranya mau istilah orang sini cucurak istilahnya reunian ya nggak monggo nggak jadi masalah anaknya ya mau kemudian ngopi darat istilahnya atau apapun ya monggo silahkan intinya adalah kita memperbanyak sedekah dan memperbanyak tadi saling memaafkan jadi saling maaf memaafkan jangan nunggu nanti lebaran mah lain lagi ceritanya jadi sebelum ya kemudian menjauhi syirik dan permusuhan ini tadi karena itu akan menjadi penghalang untuk diampuni dosa jadi dalam hadis itu banyak sekali hadis itu riwayatnya dari beberapa jalur ya. Dan intinya yang tidak diampuni oleh Allah itu orang musyrik dan orang yang punya permusuhan, yang tidak baikan gitu ya. Yang menaruh kebencian sesama muslim. Itu jadi oleh karena itu amalan ini menjadi krusial khususnya terkait dengan malam di Sa'ban di mana Allah sebenarnya mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali orang yang mereka berbuat syirik dan yang menyimpan permusuhan. Eh,
Itu dan ini bagian dari doa ya, doanya sebenarnya dari bulan Rajab kemarin ya. Jadi karena idza dakhala Rajab qala. Jadi kalau Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Jadi ada tambahan wa hasil maqasidana ya. Jadi ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi makanya bulan Rajab bulan Sya'ban ini doa Rasul ini itu bulan yang penuh berkah. Berkah itu adanya kebaikan, ziyadatul khair, ya kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Itu di bulan Rajab dan Sa'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan kemudian ada tambahan hasil maqasidana dan wujudkan atau hasilkan maksud-maksud kami. Ini doa yang ya baik kita biasa wiridkan ya, atau kita dikirkan di bulan Rajab dan lanjut bulan Syakban. Ya. Nanti di bulan Ramadan itu amalan utamanya nanti doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian teman-teman sekalian, ini sekedar mengingatkan, ini mengingatkan diri saya karena saya termasuk yang puasa sunnahnya kurang ya, karena ya mungkin awal-awalnya karena alasan asam lambung ya, tapi mudah-mudahan ini dengan proses ya menurunkan fatnya, ini mudah-mudahan ya bisa pulih sehingga bisa menjalankan puasa puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya alhamdulillah selama ini walaupun biasa kena asam lambung, kalau puasa wajib tidak pernah batal ya. Tapi kalau puasa sunnah ternyata dulu puasa Sawal ya baru 2 hari ternyata sudah Lambung. bermasalah ya. Alhamdulillah ini setelah visceral fat saya itu turun dari 23 sekarang 18, jadi turun berapa lapis? 5 lapisan katanya. Jadi sehingga sekarang saya bisa makan sambal lagi, jadi tidak diare, tidak mules ya. Jadi alhamdulillah. Tapi saya masih masih menjaga. Ya mudah-mudahan ini sebenarnya saya ingin supaya tadi kita memaksimalkan termasuk puasa-puasa sunnah ya, puasa sunnah. Jadi eh, sehingga tidak ada kendala, ya, tidak kendala. Jadi upaya sehat itu juga untuk kita ibadah kita bisa lebih baik ya, bisa lebih baik. Demikian ya saya kembalikan ke Mas Arya dan monggo teman-teman kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditambahkan ya saya persilahkan ya. Saya stop share-nya dulu. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait keutamaan di bulan Syaban. Semoga Allah memampukan kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan yang kurang lebih 3 pekan lagi Ustaz ya. Jadi masih Ya, cukup apa lapang waktunya untuk kita meningkatkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Syaban. Sudah 29 Ustadz yang bergabung ya. dari berbagai provinsi Ustadz, dari Kalimantan Timur, dari Jawa Timur, Jawa Barat, berbagai kecamatan, ada dari Ciganjur, Jagakarsa, ada dari Ciputat, ada Ada Baranang, Bog ada. ada Bogor juga. Alhamdulillah. Bogor Ini juga ada. Bogor, iya. Jadi cukup banyak. Dipersilahkan teman-teman yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Kelihatannya Kang Cucu nih buka kamera ada ingin ditanyakan dari jauh. Dipersilahkan Kang Cucu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang biasa mengenai nisfu Saban nih. Biasa kan Ya. kita ada setelah maghrib baca Yasin 3 kali. Ya. Mm, Terus juga yang tadi apakah ada sholat nisfu Saban atau tidak? mm, Nah itu apakah ada anjurannya atau bagaimana? Apakah harus Yasin ataukah dengan surat-surat lain? Itu aja ya. Ustaz, makasih. Ya. Ya, eh, ya tadi ya kalau sholat nisfu Sa'ban yang 100 rakaat itu ya saya kemudian baca dari beberapa literatur ya. Jadi memang dipertanyakan dari dasar yang dasar dalilnya ya. Itu sebagian mengatakan itu maudhu. Maudhu itu ada hadis palsu ya. Kemudian ada yang mengatakan sebagian itu doif, ya. Dan kalau kaitan dengan ibadah, apalagi hukum syari terkait dengan ibadah, dan apalagi sholat ini kan ibadah mahdoh ya, walaupun sunnah tapi kan mahdoh itu ya, itu tidak dijadikan ulama tidak menjadikan hadis doif, apalagi maudhu ya, menjadi dasar untuk untuk hukum syara atau untuk apalagi untuk akid untuk ibadah.
Itu yang pertama tentang sholat yang 100 rakaatnya gitu ya. Hmm. Tetapi tentang memperbanyak sholat, tentang memperbanyak puasa sunnah, tentang memperbanyak baca Quran itu hadisnya sahih. Sebagian mengatakan hasan. Tapi sahih hasan itu dua-duanya diterima sebagai dalil. Oleh karena itu kompromi saja. Jadi nggak mesti melaksanakan sholat yang 100 rakaat. Habis juga sholat 100 rakaat itu semalam itu sholat taraweh 20 rakaat aja udah pada susah gitu ya. Jadi ngapain kita mempermasalahkan sesuatu yang kita juga tidak akan mampu kalau ataupun misalnya benar ya, dan kan hukumnya juga sunnah kalau ataupun memang benar ya, sehingga kalau saya lebih bagus kita perbanyak sholat sunnah yang jelas dalilnya, misalnya sholat taubat, sholat hajat, kemudian apa sholat apa ya, sholat tasbih, yang itu mungkin bisa dilakukan di malam nisfu Sa'ban. Karena kalau misalnya ditanyakan, ini sholatnya dasarnya ada contohnya dari Rasul. Ya, jadi ada contohnya dari Rasul dan hadisnya bisa dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Jadi dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu lebih 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 aman ya. Yang jelas tidak sholat taraweh ya, karena bukan bulan Ramadan ya. Yang jelas sholat sunnah, yang saya sholat sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasul ya. Ada sholat tasbih, ada. Nah, sholat tasbih itu kalau saya biasanya malam malam 10 hari terakhir Ramadan lah, malam Ahad, malam Ahad 10 hari terakhir biasanya ada sholat tasbih. Nah, karena sholat tasbih itu minimal sekali seumur hidup. Jadi kalau kita di sini di komplek ini biasanya setiap tahun minimal satu kali ketika di malam Ramadan ya. Itu sholat tasbih. Tapi bisa dilaksanakan ya. Atau sholat hajat ya. Atau apa sholat qiyamul lailnya, maksudnya sholat tahajudnya kalau biasa mungkin kadang dua kadang empat ya, mungkin pas nisfu Sa'ban itu ya difulkan ya, difulkan jadi 8 rakaat misalnya. Atau sholat witir ya, sholat witirnya mungkin dipulkan bisa jadi 11, itu pun sudah banyak banget ya. Jadi saya duga itu sebenarnya yang sampai di itu 100 itu, kata-kata itu 100 itu artinya bisa mengumpulkan berbagai macam sholat dilaksanakan pada nisfu Sa'ban. Dugaan saya ya gitu. Tapi sholatnya sebenarnya tidak secara khusus sholat nisfu Sa'ban, tetapi menggabungkan ya tadi sholat tahajudnya, sholat witirnya, kemudian sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat tasbihnya dan sebagainya. Mungkin dihitung-hitungannya ya bisa sampai segitu ya, ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya ya, ya. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, dan ya itu kalau misalnya digabung-gabung banyak juga gitu ya. Jadi tidak mesti ngikuti tentang sholat khusus, sholat apa, sholat nisfu Sa'ban itu intinya ya. Nah demikian pula Quran. Ingat ya, Al-Quran itu kan ini baca Yasin. Sebenarnya Yasin itu memang ada keterangan bahwa Yasin itu ada fadilahnya. Tetapi kita tahu bahwa Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Kalau memang kita biasa baca Yasin, kenapa dipermasalahkan kan gitu ya. Jadi saya malah kadang-kadang bingung orang yang mengatakan misalnya baca Yasin malam Jumat itu bid'ah, dolalah final. Saya juga bingung. Padahal Yasin kan bagian dari Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu jangankan satu surat, dan itu surat Yasin. Satu huruf pun bernilai suatu kebaikan. Ya kata Rasulullah kan, man qara harfan minal Quran falahu bil hasanati wal hasanatu bi asyir amsalihha. Rasul mengatakan siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka dia dapat satu kebaikan, dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wala akul alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Bahkan baca huruf pun itu kebaikan, apalagi baca surat Yasin. Kecuali kalau Yasinnya itu bukan bagian dari Al-Quran. Kan enggak. Semuanya orang sependapat bahwa yang dibaca baca Yasin itu bagian dari Al-Quran. Satu surat namanya surat Yasin dari Al-Quran. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaan kita, dan kita apalagi sudah hafal dan bisa bacanya lancar macam-macam, menurut kenapa tidak melakukan itu, baca Yasin gitu ya. Dan menurut saya kebiasaan ini juga tidak menyelisihi syariat, tidak bid'ah gitu ya. Kenapa? Karena pertama memperbanyak baca Quran di malam nisfu Sa'ban itu diperintahkan. Yang kedua, Yasin bagian dari Al-Quran dan ada fadilahnya, fadilah Yasin ada khususan. Oleh karena itulah maka kalau kebiasaan misalnya Kang Cucu biasa baca Yasin mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali di nisfu itu bagus.
Menurut saya ya, bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau bid'ah itu kan membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Membuat sesuatu dalam masalah ibadah tidak ada dasarnya. Kan ini mah pertama dasarnya Yasin adalah Al-Qur'an dan kita didorong suruh membaca Al-Qur'an gitu ya. Dan kemudian ada juga fadilah surat Yasin, keterangannya, ada yang hadis yang sahih terkait dengan itu. Nah, kemudian yang kedua kebetulan kita lancarnya memang ya umumnya kita Yasin. Ya sudah dibaca aja ya. Dan nggak usah kemudian dipertentangkan kan tidak mengada-ada, tidak membuat-buat yang baru gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan kalau kita itu membuat hal-hal yang baru tidak ada dasarnya gitu, tidak ada dalilnya. Itu aja sebenarnya. Maka misalnya habis maghrib sampai isya baca Yasin, kemudian habis isya nanti malamnya ya mungkin tidur dulu, terus itu banyak sholat malam, banyak istighfar, banyak doa dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Tapi nggak mesti harus melekan ya nggak usah karena tadi kan tubuh kita juga punya hak. Jadi dan Allah tidak akan membebankan kecuali sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan kita aja gitu. Jadi jangan memaksakan diri saya kemudian besoknya sakit karena malam di Sa'ban nggak tidur melekan gitu ya karena ibadahnya dipulkan di situ ya enggak juga. Jadi ini sebenarnya ini dorongan-dorongan karena sunnah itu kan didorong semaksimal mungkin kita bisa melaksanakannya. Kalau terkait dengan sunnah itu kan ada kaidah ma la yudraku kulluh ya la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa semuanya jangan ditinggalkan semuanya gitu ya. Apa yang kita nggak bisa maksimal jangan tidak sama sekali kan gitu. Sama sekali itu aja sebenarnya. Jadi khawatirnya nanti lewat nisfu saban kenapa bisa ada? Kenapa Ustadz tidak ngingetin gitu? Jadi makanya sekarang diingetin karena minggu depan sudah nisfu Sa'ban toh ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita mampu ya ibadah di malam nisfu Sa'ban. Yang keterangannya jelas itu akan diangkat ya dilaporkan tuh buku catatan hidup kita dan Allah telah berjanji akan mengampuni semua dosa makhluknya kecuali musyrik dan munafik. Oh, insya Allah kita bukan orang musyrik, ya, dan insya Allah kita juga bukan orang munafik. Jadi sehingga kalau kita pas malam itu kemudian kita sedang ibadah, kita istighfar, kita mohon ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Itu komentar saya, Kang Cucu. Iya, makasih Ustaz. Terus Ya, Pak. untuk sholat hajat sendiri biasanya Ustaz, kalau Ustaz itu rokat pertama bacaannya apa, rokat kedua, Nah, ini terus ini yang memang terakhir kan sujud terakhir kan 3 kali bacaan itu ya, yang ada sholawat, ada Rabbana Atina dan sebagainya ya, sepuluh ini sepuluh kali. sholat sholat Hajat, hajatnya versi saya dulu. Saya sholat itu hajat. diajarkan dulu dulu oleh bapak saya itu sholat hajat. Sholat hajat itu saya biasa melaksanakan 4 rakaat. Dan pembedanya dengan sholat yang lain, sesudah baca surat Al-Fatihah, rakaat pertama itu 10 kali surat Al-Ikhlas. Kul Hmm. huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga. Jadi diselingi dulu dengan salam karena lama gitu. Salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi, rakaat ketiga itu 30 al-ikhlasnya. Rakaat keempat itu 40. Jadi kalau di total jadi 100 baca al-ikhlas. Itu itu sholat hajat saya dan itu dulu diijazahkan dari bapak saya dari gurunya gitu ya yang saya amalkan itu minimal setahun sekali itu biasanya di bulan Ramadan ya atau ketika saya punya hajat. Jadi kalau yang bareng-bareng gitu berjamaah itu di masjid biasanya hari malam Ahad ya kadang minggu pertama atau minggu kedua tergantung ya teman-teman gimana kesepakatannya itu baca itu sholat hajat ada sholat tahajud sholat hajat kemudian sholat tasbih itu di bulan Ramadan atau ketika saya punya hajat itu saya sendirian tentunya ya sendirian sholat hajat dengan tadi baca al-ikhlasnya 100 kali. Jadi 4 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah itu 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Tentunya ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Karena ya menurut saya itu tidak menyelisihi juga. Kenapa? Karena baca sesudah surat Al-Fatihah itu kan sunnah. Ya, dan banyak baca Al-Ikhlas juga diajarkan gitu diajarkan. Sementara yang lain bacaannya dan
apa rukun-rukunnya sama dengan sholat-sholat yang lain ya. Itu perbedaannya di situ. Nah, beda dengan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu setiap rokaat. Jadi baca tasbih. Jadi pertama setelah Fatihah itu baca tasbihnya 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca surat pendek. Kemudian rukunya baca tasbihnya 10. Kemudian itidal setelah baca sami Allahu liman hamidah baca tasbihnya 10. Kemudian sujud subhanallah a'la wa bihamdi diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa 10. Duduk di antara sujud setelah baca doa, duduk di antara dua sujud itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu 10. Kemudian sujud lagi 10 lagi ya. Jadi kalau itu berarti jumlahnya setiap rokaat itu ada 75 ya. Benar. Ya, Jadi ya kan 75 tujuh. Nah, jadi kali 4, jadi 4 rakaat ya salat 300 tasbih itu kan. jadi 300. Nah, itu biasa. Itu salat tasbih. Ya, itu salat tasbih. Tadi salat salat hajat ya. Itu yang saya amalkan, yang saya amalkan. Dan tentunya bisa ada berbeda pendapat yang nggak apa-apa. Nah, karena bisa jadi, oh guru saya ngajarin itu ya sah-sah saja nggak apa-apa. Jadi itu yang saya ambil, saya dapat ijazah dari bapak saya dulu almarhum ngajarin saya dan dia juga dijelaskan itu dulu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya gitu ya. Itu tentang sholat sunnah ya. Ya. Jadi nggak mesti harus sholat sholat rakaat. Jadi kalau dua sholat itu juga misalnya sholat aja mau sholat tasbih boleh silakan ya. Itu juga lama, lama. Kalau kita bisa melaksanakan ya. Dan berjamaah juga boleh, sholat sunnah berjamaah boleh. Dasarnya adalah Rasulullah ketika sholat tahajud eh, apa eh, eh, seorang sahabat kemudian ikut berjamaah, tapi ternyata lama banget sholat tahajudnya kan gitu ya. Jadi saking lamanya sehingga kemudian berniat ini sahabat ini mau mengundurkan diri karena lamanya. Artinya tapi Rasul tidak melarang, tidak melarang. Artinya sholat sunnah kemudian berjamaah juga boleh, tidak ada larangan. Apalagi kalau seandainya mungkin ini sedang belajar ya, nah, belajar ikut aja kan kan kalau jadi makmum itu ngikuti itu juga sah karena dia mungkin nggak biasa sholat tasbih, nggak biasa sholat hajat, kemudian ikut aja lah berjamaah boleh silahkan nggak ada masalah. Dan nggak di Rasulullah nggak pernah bisa mengajarkan sholat sunnah berjamaah, tapi kan Rasul tidak melarang ada sahabat ikut sholat malam dengan beliau itu menunjukkan bahwa sebenarnya kan ketika tidak dicegah berarti kan boleh. Jadi itu dasarnya. Baik Ustadz. Berikutnya dari Kecamatan Pancoran, udah Daniel, silahkan. Oh tadi udah angkat tangan. Udah angkat tangan dia. Ini perwakilan dari Kalimantan sekarang dari ini ya, Ya, dari dari bukan DKI lagi Saat sekarang ya. Kalimantan, DKI Jakarta. Kan udah pindah saat kan. ini saat ini dari Kecamatan Bojonggede. Oh, lagi di Oh iya. Bojonggede ya. Tadi Provinsi Jawa Tapi Barat dong ya. saya punya feeling ini malam ini kayaknya rame dan bener rame nih 30.000 nih nyundul 30.000 nyundul 30 orang ya alhamdulillah 30 ya. provinsi. Saya hanya share, saya selalu bilang bahwa saya lelaki Minang yang terbiasa di kehidupan Muhammadiyah yang sebenarnya melewati nisfu Saban tidak tahu malah ya sekarang begitu terkesima dan begitu menanti-nanti dengan nisfu Saban ya. Dan kebetulan saya bersyukur saya di kampung di Pancoran termasuk orang-orang yang mungkin ini satu perayaan yang bukan apa satu pertemuan di antara ini yang mungkin tidak ada di Ramadan ya karena Ramadan kan orang kan sudah asik dengan sholat tarawih dan ini. Tapi kalau nisfu Saban ini ditunggu-tunggu Ustaz. Ya, ditunggu-tunggu. Malah saya pernah cerita dulu, mungkin kemarin waktu itu saya cerita 2022 itu saya lagi umroh tanggal 30 Maret pas nisfu Sabannya di Masjidil Haram. Jadi saya
siapkan botol, siapkan botol, saya isi dengan apa air zam-zam. Saya cari tiang yang penuh dengan kursi-kursi, saya taruh botolnya karena saya dengar mazhab di Saudi memang tidak mengenal nisfu saban gitu loh. Apalagi menggunakan air doa ya. Jadi Baruk daripada namanya, saya tabaruk. daripada saya dikritisi karena saya lihat ada beberapa orang di sana yang suka mengkritisi kalau dia lihat nggak sepaham gitu loh. Saya sering lihat gitu loh dari negara lain dikritisi di depan saya pakai bahasa Inggris kadang-kadang bahasa bahasa Arab. Nah, cuma saya takut tumpah, makanya saya taruh di bawah kursi. Nah, itu tadi udah dibahas oleh Pak Ustadz ya bahwa memang ada beberapa pendapat ya. Tapi sih saya termasuk orang yang sangat antusias dan menyambut malah bulan Sya'ban ya, terutama tadi dia bilang oleh Pak Ustadz ya saya termasuk yang sekarang ya menyambut dengan puasa segala macam ya. Termasuk ini kita akan bahas nisfu Saban yang saya lihat ada satu tradisi. Nah, ini kadang-kadang kita kan di Islam ini kan bingung nih antara tradisi itu dibolehkan apa tidak, Pak Ustadz. Nah, satu tradisi adalah membawa air dari rumah, Ya. dikumpul di tengah ya dan saya saya suka diketawain jangan ditutup Pak katanya, dibuka Pak katanya. Itunya kan karena itu doa dan saya secara logika saya anggap tidak ada masalah karena itu kan mungkin lewat situlah kita mungkin berdoa ke Allah ya bukan ke siapa-siapa dan airnya itu kita jadikan doa. Nah, jadi tadi kesimpulannya selain tadi saya menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang baru ini menyambut bulan Sa'ban dan nisfunya dan sangat antusias dan memang alhamdulillah tidak tidak sia-sia menyambutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, khusus saya membahas mengenai tadi Pak Ustadz yang apakah itu tradisi memang dilakukan sejak dulu, apakah bid'ah ya, tapi bukan dolala ya, dan secara logika apakah emang itu dibenarkan Pak Ustadz? Satu, yang kedua, ini kan in the middle, nisfu itu kan in the middle of Sa'ban Ya. gitu loh. Ya. Kenapa in the middle Ustadz? Ya, gitu kan? Itu kan ada nisfu Ramadan, ada nisfu betul ya, Rajab gitu Ya. kan. Kenapa nisfu Ya. Sa'ban ini di tengah-tengah gitu? In the middle Ya. of Sa'ban. Itu aja Ustadz, silakan Ya. ditanggapi. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di antara umat ini ada kebiasaan-kebiasaan dilakukan di bulan Sya'ban. Seperti misalnya kalau di Jawa ada nyadran, yaitu gotong royong, kemudian membersihkan pemakaman, kemudian ziarah kubur ya, ziarah kubur, kemudian dan itu kalau saya karena eh, kadang-kadang kebiasaan itu memang tidak disebutkan dasarnya, dalilnya dan sebagainya. Itu kebiasaan yang pasti awal-awalnya yang membuat kebiasaan itu orang yang berniat memang baik ya. Artinya baik. Kenapa? Kalau contoh misalnya kayak ziarah kubur itu kan disunahkan. Dan itu sebenarnya kapan saja gitu, kapan saja gitu. Nah, kalau seandainya kemudian dijadikan itu di menjelang Ramadan itu kan juga tidak salah karena tidak ada larangan, bahkan disuruh kan kata Rasulullah mengatakan nahaitukum an ziyaratil kubri fal ana fajuruha li anha tadkiratul maut. Rasul mengatakan dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Jadi ada hikmah dari ziarah kubur itu kita mengingat kematian. Dan kemudian juga sebagai bentuk dari bahwa kita ini tidak melupakan orang yang kita cintai. Ya karena ini kuburan umat Muhammad itu istimewa. Jadi bahkan tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh pokoknya bahkan kemudian bahkan masuk ke pemakaman pun juga disyariatkan untuk mengucapkan salam. Itu menunjukkan bahwa memang setelah meninggal pun itu tinggal kuburannya itu dimuliakan umat Muhammad itu. Jadi tidak dihinakan gitu ya. Makanya sebagai bentuk kemudian kita menghormati orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, misalnya makam orang tua dan seterusnya,
Maka kemudian ziarah kubur menjelang Ramadan menurut saya itu bukan hal yang bid'ah. Karena ya tidak menyelisihi karena kan disuruh ziarah kubur iya terus mengingat ke jasa orang-orang pernah ini paling yang dilarangnya tadi kalau misalnya meminta-minta ya nggak boleh itu musyrik namanya gitu. Tapi ziarahnya kemudian membersihkan makamnya mengenang kebaikan-kebaikan orang yang pernah berjasa kepada kita itu hal yang disyariatkan gitu, disyariatkan. Jadi tradisi ini ya memang tradisi gitu ya karena tidak dilakukan ya di misalnya di Arab atau di mana gitu ya tapi ini tradisi yang tidak menyelisih syariat termasuk tadi yang yang disebutkan oleh Uda ya di malam nisfu Sa'ban itu kemudian orang tabaruk namanya ya tabaruk itu mengambil nyari berkah dari berkah dengan air. Eh, ini gimana nggak dicontohkan Rasulullah? Ingat Rasul itu pernah didatangi oleh seorang sang sakit. Kemudian beliau membaca suratul Fatihah kemudian di air. Nah, airnya kemudian dicipratkan ya atau diusapkan. Itu artinya kan menjadikan air sebagai tawasul wasilah ya. Jadi ada berkah di situ. Demikian pula misalnya Rasulullah pernah juga bahkan air liur beliau gitu ketika Ali ya dicari-cari di perang Khaybar ternyata beliau sedang sakit mata. Kemudian oleh Rasulullah kemudian dengan air liurnya dengan baca doa kemudian dilapkan ya ke mata beliau, mata Ali ternyata sembuh. Jadi ini sebenarnya artinya tabaruk dengan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasul ya termasuk dengan air dan konon kabarnya air itu bisa berubah komposisinya ya sesuai dengan apa yang kita bacakan. Jadi kalau kita baca doa maka air itu bisa menjadi wasilah ya sampainya doa. Walau Betul, alam. itu Jadi ini pernah juga diteliti Ustadz, pernah diteliti ya oleh ilmuwan Jepang. Iya, katanya ya molekulnya ya berubah Ustadz. Itu ya. saya Jadi percaya jadi itu. walaupun saya tidak pernah Ustaz, udah saya tidak pernah melakukan itu. Jadi maksudnya tabaruk dengan air ya, ya dengan air. Walaupun dulu kalau di kampung sekarang maksud saya kalau dulu di kampung itu ya biasanya orang-orang ke almarhum bapak saya itu minta didoakan ya biasanya bapak saya itu doanya pakai air. Kemudian disuruh misalnya ada orang yang sakit kemudian beliau baca doa biasa biasa beliau sholat hajat biasa kemudian baca doa kemudian zikir ya zikir kemudian doa kemudian lewat air ya kemudian airnya dikasihkan sama orang yang sakit itu ya dulu ada yang pendapat bahwa bapak saya itu dukun teman tapi saya saksikan nggak ada dia mintanya sama Allah semua kan gitu ya dan kemudian tadi tawasul dengan pakai air ya tabaruk ternyata juga saya baca-baca ternyata Rasul juga pernah mengobati seseorang dengan disembur dengan air atau dicipratin dengan air dan seterusnya. Ya itu walaupun saya tidak meneruskan kebiasaan itu karena saya terus terang termasuk yang masih ragu dan saya tidak melakukan sesuatu biasanya masih ragu. Karena saya biasa melakukan sesuatu yang sudah firm, sudah oke gitu ya. Oleh karena itulah makanya ini saya tidak akan mengatakan itu bahwa itu bid'ah, apalagi dolalah ya. Tapi itu sesuatu yang dasarnya ada, ya dasarnya ada, walaupun ya tadi saya mungkin tidak atau tidak mengikuti seperti itu karena ya ya tadi harus firm dulu. Gitu. Jadi kalau nanyakan ini dalilnya gimana gitu. Secara umum dasarnya ada gitu, ada. Tapi apakah itu misalnya tadi tabaruk misalnya malam nisfu Sa'ban kemudian bawa air. Jadi kan teknisnya kan gitu ya. Bawa air ke masjid, kemudian kita baca Yasin, macam kemudian airnya itu diminum macam-macam gitu ya. Termasuk dulu pada saya pernah ceramah di daerah itu daerah Lebak ya. Itu kemudian di depan saya itu ada bermacam-macam air ya. Dan itu banyak-banyak air putih yang banyak banget. Katanya harus dicicipin sama saya semuanya. Nanti itu jadi ada ngalap berkah orang-orang di situ. Ya. Jadi mereka pada minum dari air yang bekas saya minum. Gitu. Teman saya juga dulu itu apa bener-bener enggak kan? Saya tidak sependapat sebenarnya itu kan kenapa? Ini saya bilang bahaya kalau seandainya saya punya penyakit yang bisa kemudian bisa nularkan gitu ya. Karena konsep berkah itu tetap tetap ilmu tentang kesehatan macam itu berlaku gitu disebut berkah itu. Karena saya senantiasa berpikirnya jadi sains dan teknologi akan sejalan dengan jadi ayat-ayat kauniyah dengan ayat tanzilah itu akan sejalan.
Makanya tadi tentang ru'yat global dengan hisab global pasti akan sejalan, nggak akan berbeda gitu. Yang sering berbeda itu karena yang satu lokal, yang satu global. Atau ru'yatnya ru'yat lokal, hisabnya hisab lokal juga itu, atau ini pasti akan berbeda gitu. Ada selisih. Tapi kalau semuanya global akan sama. Karena ayat kauniyah dan ayat tanzilah itu tidak akan bertentangan, ya. Akan sejalan, ya. Jadi itu jadi pendapat saya, jadi apa yang dilakukan oleh ini ada dasarnya, ada pendapat yang menyatakan itu disyariatkan dan itu tidak termasuk dalam bid'ah dolalah gitu ya. Karena dasarnya lafaz-lafaz umum, sebenarnya hukum-hukum umum ya, tentang berdoa, kemudian tabaruk dengan air ya, air doa gitu, disebut air doa gitu. Atau tadi kita doa kemudian bareng-bareng, kemudian baca yasin atau baca wirid ya, kemudian sholat bisa juga berjamaah dan seterusnya, itu memang ada dasarnya ya. Walaupun saya punya pendapat yang bisa berbeda, tapi saya tidak pernah menjudge orang bahwa ini bid'ah dolalah finar, apalagi finar, karena dasarnya kan ini eh, mau berbuat baik, mengoptimalkan ibadah gitu ya. Ya, termasuk misalnya hadis doif itu ada yang menjadi digunakan sebagai dijadikan dalil untuk afdoliyah afdoliyah. Jadi fadoilul amal ya, fadoilul amal itu ada jadikan argumentasi hadis doif ya. Walaupun saya tidak sependapat karena sekarang saya hadis doif itu memang tidak jadikan dalil untuk hukum syara, tapi bisa untuk nasihat, bisa untuk akhlak gitu ya. Untuk kisah-kisah itu bisa diterima walaupun doif ya. Tapi kalau untuk hukum syara ya enggak, karena harus yang bisa dijadikan hujah, yaitu hadisnya mutawatir atau soheh atau hasan. Jadi minimalnya hasan gitu. Itu pendapat saya. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa yang berpegang pada hadis doif itu bid'ah dolalah finar. Karena walaupun doif itu kan hadis. Hadis-hadisnya kalau disebut doif itu ya itu hadis, cuman penilaiannya doif. Sehingga ada yang menggunakan itu ya kita hargai. Karena niatnya memang bukan untuk berbuat yang negatif, bukan untuk nambah-nambah gitu ya. Karena berdasarkan ada dalilnya. Itu udah jadi ya kalau misalnya mau bawa boleh, akhirnya kemudian mau dibuka boleh, mau ditutup juga nggak apa-apa. Karena itu sebagai ini fisiklinya saja kan gitu ya. Ya. Jadi kalau tidak bawa juga nggak apa-apa udah. Lalu bawa juga Mengenai nggak ada masalah. ini Ustadz, mengenai nisfu gimana? 15 itu. Ya, gini kata nisfu itu setengah. Nisfu itu setengah, bahasa Arabnya nisfu. Nisfun Hmm. itu setengah. Jadi kalau Hmm. nisfu Syaban berarti setengah bulan Syaban. Itu pasti tanggal 15 toh. Iya. Kan Saya sebenarnya ada lebih panjang lagi Ustadz, maaf saya agak interrupt. mm, Berarti secara hitungan itu Saban harus 30 dong. Sedangkan enggak. nggak harus Ya, ya. Jadi bisa juga kan enggak kalau harus. Jadi kalau enggak Komariah kan bisa harus. 29 ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak Ya, harus tiga enggak puluh enggak ya. harus, tapi yang jelas Tergantung keadaan ya. yang jelas Hmm. nisfu itu artinya setengah. Nah, setengah umumnya bulan itu Hmm. kan kalau tidak kalau halang misalnya hilalnya Hmm. Ramadan itu nanti pas masuk masuk Ramadan itu tertutup awan, maka fakmilu iddah. Jadi sempurnakan hitungan salasina yauman 30. Jadi oleh karena nisfu mesti tanggal 15. Karena kalau misalnya 29 kan 14 setengah kan nggak ada hari setengah Ya, hari itu kan nggak ada. ya. Jadi biasanya digenapkan jadi nisfu itu tanggal 15 dipastikan. Jadi kan sekarang Baik. sudah tahu nih tanggal satunya kapan Saban. Itu Hmm. berdasarkan hisab global ya, hisab global. Baik. Kalau ru'yatnya mungkin nggak tahu siapa yang ru'yat ya. Yang jelas ini yang pakai kalender-kalender itu biasanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekarang katanya yang disabarkan ke kita itu pakai hisab global. Jadi hisabnya hisab ngedunia gitu. Sebagaimana jam itu kan hisab juga tuh. Jam itu juga hisab, tapi hisab dan hisab global kan. Ya, Ya. sehingga waktu-waktu itu kan ya presisi ya. Presisi waktu duhur jam berapa macam-macam itu kan presisi juga. Sehingga ini juga kalau awal akhir Ramadan misalnya atau awal akhir Sakban itu dengan hisab global ya pasti presisi juga ya. Jadi hitung-hitungan kan sudah firm ya. Oleh karena itu
patokannya tadi. Kalau saya patokannya yang hisab global itu yang ditekan tanggal 1 Sabannya kapan? Nah, nisfu Sabannya itu hitunglah 15, tanggal 15 itu. Nah, nanti juga Ramadannya mestinya ya ada yang rukyat, ada yang hisab. Selama itu rukyat global atau hisab global saya ikut biasanya. Tapi kalau rukyat lokal atau hisab lokal saya nggak ikut. Karena umat Muhammad itu kan bukan hanya di Indonesia. Ya kenapa kok yang mengikat kok penglihatan orang Indonesia doang. Pada perintahnya kan sumu liru'yati. Jadi puasa wau jamaknya itu kan umat Muhammad. Umat Muhammad itu minal masrik ilal maghrib, minal Maroke dari Maroke sampai ke Maroko. Maroke itu di sebelah timur ya, tempat terbitnya matahari. Maroko itu Maghrib ya, itu di paling ujung di Afrika ya. Itu umat Muhammad. Jadi wau jamanya siapapun umat Muhammad yang melihat hilal di belahan baik dari mulai timur dari Masrik dari Maroke ya sampai Maroko sampai Maghrib ya. Itu ya mengikat kita gitu. Bukan dibatasi berdasarkan teritorial. Jadi yang aneh bisa Malaysia sama Indonesia bisa berbeda hari gitu. Kan aneh sebenarnya. Aneh. Jadi kalau lokal atau hisab lokal malah membingungkan. Yang selama ini saya tidak sependapat tuh yang lokal-lokal itu. Karena saya bagian dari umat Muhammad di seluruh penjuru permukaan dunia bumi ini gitu. Jadi lafaz-lafaznya dalilnya itu menunjukkan kepada umat Muhammad dimanapun berada, tidak berdasarkan lokal apa teritorial tersendiri. Ya, ya karena memang yang Islam Nusantara kan membuat ini apa zonasi dulu. Jadi umat Muhammad itu ada umat Muhammad Nusantara, jadi Islam Nusantara, ada Islam Malaya, ada Islam India dan seterusnya. Itu terserahlah itu ya. Tapi kalau saya tetap Islam itu ya menyeluruh, jadi tidak membeda-bedakan bangsa dan suku dan juga dari warga negara mana gitu. Semua yang mengaku bersyahadat ya dua kalimat syahadat menjalankan hukum-hukum syara ya itu umat Muhammad ya. Itu mengikat. Itu saja. Jadi kenapa nisfu tadi karena hadis Rasul. Jadi kenapa kok nisfu Saban itu karena ada hadis Rasul dan hadisnya itu ternyata tidak ada yang menilai bahwa hadis tentang nisfu Saban itu hadis doif, nggak ada. Jadi ada yang pari ke Hasan. Tapi sebagian mengatakan sohe. Jadi tentang keutamaan nisfu Sa'ban, yaitu hari ketika malam itu diangkat amal hamba manusia itu, kemudian Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya ya, semuanya ya, kecuali orang musyrik dan orang munafik. Jadi kalau itu diterima maka ya nisfu Sa'ban disebutkan nisfu min Sa'ban. Jadi berarti tanggal 15 bulan Sya'ban itu memang disebutkan oleh Rasul bulan yang istimewa. Bulan malam istimewa sebagaimana malam Lailatul Qadar. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ini malam nisfu Sa'ban itu disebutkan oleh Rasul dalam hadis. Yang itu jadi argumentasi. Silahkan ya dimakmurkan dengan banyak ibadah ya. Boleh berjamaah, boleh di masjid ramai, boleh juga di sendiri-sendiri. Boleh sendiri-sendiri nggak jadi masalah. Silakan kalau ada yang lain masih ada Terima kasih Ustadz pencerahannya. apa enggak. Sudah lebih 6 menit Ustaz. Oh sudah tahu. Ya. Saya mulainya Terutama memang yang dari Kalimantan itu udah malam ya. Kalimantan Jadi udah malam betul ya, Ustaz. insya Allah mudah-mudahan ini dihitung ini ya tanggal 15-nya nisfu Sabannya. Eh, Kemis depan itu pasti udah lewat nisfu Saban ya. Udah Ustaz kelihatan. Kalau sekarang kan mungkin maghrib tadi tanggal 10 Ustaz ya. Ya, Jadi jadi 5 hari Senin lagi. mungkin. Senin Ya, mungkin masuk masuk Nusa iya, Saban. Kan ya, kalau ya. ini jam maghrib udah berubah tanggal Ustaz ya. Iya, iya. Jadi rubah tanggal itu maghrib. Jadi Maghrib ya. sore setelah setelah tenggelam matahari itu pindah. Beda dengan dengan Samsiah ya. Samsiah itu jam 00 ya. Kamis cuma Jadi kalau sekarang tanggal 10 ya 5 hari ke depan ya. Jadi Iya. diniatkan untuk itu mudah-mudahan ya. Tadi mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita Amin. dan kita menghadapi Ramadan dalam keadaan bersih. Jadi dalam keadaan bersih sehingga insya Allah melewati Ramadan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Allah Hmm. akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalau dosa-dosa yang telah diampuni maka
setiap amal kebaikan itu akan menjadi pemberat timbangan. Karena pembandingnya ya yang negatifnya, yang dosanya sudah diampuni, dibersih. Maka setiap amal kebaikan pasti akan berat, lebih berat, dan itu dijanjikan oleh Allah, wa amman takulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka dia dalam kehidupan yang Allah ridhoi, maksudnya masuk surga. Sebaliknya, kalau dosanya belum diampuni, ini jadi khawatir kita. Wa amman khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Jadi ketika ditimbang, amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya karena dosanya banyak yang belum diampuni oleh Allah ya. Maka ya tempatnya di hawiyah. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Api yang sangat panas. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan nisfu saban ini menjadi wasilah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita mungkin ada 2 atau 3 pertemuan nanti kita sampaikan, termasuk menjelang Ramadan, persiapan Ramadan dan seterusnya. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit Allah sembuhkan. Teman-teman yang punya hajat termasuk ya Mas Arya, insya Allah tanggal 8 mau nikahkan putrinya, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, sehatkan ya. Kemudian keluarga Ananda nanti menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah yang yang Allah ridhoi, yang diberkahi, yang punya anak keturunan, nanti cucu-cucunya Mas Arya dan Mbak Is bisa menjadi cucu-cucu yang kurota ayun ya. Amin. Dan seterusnya, yang teman-teman yang punya hajat yang lain ya Allah mudahkan, gampangkan. Yang Amin. sedang kesulitan ekonomi mudah-mudahan oleh Allah lapangkan rezekinya. Yang sedang kesulitan dalam karirnya dan seterusnya mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita saling mendoakan, karena orang yang saling mendoakan Allah akan mengutus para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang sering saling mendoakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana Amin. fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Assalamualaikum rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jazakumullah khairan Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih teman-teman. Haturnuhun Sampai Ustaz. Sama-sama. bertemu pekan depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Kang Mas Hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Izin, Lid. lancar. Izin ya.